mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Desra Tito Karnavian. Disampaikan sambutan oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Tito Karnavian, MA, PhD, dan juga ada rombongan Bapak Komjen Polisi Dr. Lutfi Lubianto, ada juga Bapak Komjen Polisi Dr. Putut Eko Yuseno SH, Kapolri Bapak Brigjen Polisi Dr. Ahmad Dodi yang kami hormati. Terima kasih sekali kepada Bapak sekalian yang bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti istilah kami ramah-tamah ya, salam sehat dengan para guru besar dan juga mahasiswa, dosen juga. Yang terhormat pimpinan Majelis Wali Amanat beserta anggota, yang terhormat pimpinan Senat Akademik dan anggota, pimpinan Dewan Guru Besar dan anggota, para dekan, para dosen, dan mahasiswa yang saya cintai. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, melimpahkan hidayah inayahnya, sehingga kita dapat bersama-sama di sini bersama Bapak Kapolri dan rombongan untuk mengikuti acara salesehan ramah-tamah yang insya Allah nanti dapat berguna untuk pembangunan bangsa dan negara. Bapak Ibu, saudara yang kami hormati, sengaja di sini kami memilih 4 pilar bangsa yang akan kita bicarakan di sini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan di sini bahwa Universitas Gadjah Mada sejak pertama kali dibuat statuta tahun 1950 selalu dimasukkan aspek Pancasila di dalamnya. Di sana dikatakan bahwa Universitas Gadjah Mada bertugas menciptakan anak bangsa yang mulia dan bertanggung jawab pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila tahun 50. Kemudian ada pembaruan tahun 77, kita membuat statuta baru lagi tahun 92, statuta lagi sesuai dengan perkembangan pendidikan, perkembangan zaman. Lalu tahun 2000 statuta kita merubah Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas Badan Hukum milik negara. Dan terakhir statuta kita tahun 2013
yang merubah lagi Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas PTBH, Perguruan Tinggi Badan Hukum. Di mana di situ juga semua disebutkan isi misi dalam setiap statuta itu disebutkan bahwa fungsi Universitas Gadjah Mada adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu selalu ada dalam statuta itu. Namun apa yang kita lihat pada akhir-akhir ini tampaknya ada sedikit dalam pemahaman Pancasila mulai berkurang. Untuk itulah Gadjah Mada ingin sekarang kami menggiatkan lagi, mengukuhkan lagi Pancasila ini dengan kami membentuk bulan-bulan Pancasila. Direktorat sendiri sudah dibentuk Pokja ad hoc tim Pancasila. Jadi kita mulai dari universitas mengarah ke seluruh Indonesia, dan Kongres Pancasila akan kami laksanakan tanggal 25 sampai 27 Juli. Karena perbedaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian Tuhan yang harus kita jaga. Saya tutup, kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan semoga negara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan terutama para tamu yang terhormat, Bapak Kapolri dan para pejabat yang tadi sudah disebut oleh Bapak Ketua Dewan Guru Besar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempersilahkan Bapak Kapolri, saya hendak menyampaikan sedikit catatan mengenai biografi yang karena tidak ada yang memberi pada saya. Tadi saya membuka Google dan Bapak Kapolri ini seperti open book, jadi semua tahu. Walaupun begitu mungkin saya perlu bacakan. Lahir Bapak Tito Karnavian, Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD, jadi Kapolri. Nah, saya tidak perlu membacakan semua yang di sini, tapi ini universitas, jadi saya dengan semua itu lulus tes. Dan yang saya hormati Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Putu Sudirewa dan segenap guru besar, kemudian member of faculty, seluruh pengajar maupun adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, dan tentunya juga kepada Bapak Profesor Muhtar Masud, Pak. Terima kasih, Pak. Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Universitas Gadjah Mada karena telah menerima kami dan rombongan saya dengan Pak Kabaharkam, Pak Putut Bayu Seno. Pak, monggo Pak berdiri, Pak. Ya. Beliau ini salah satu senior saya yang jam terbangnya sangat tinggi jadi polisi, karena selain pernah menjadi ajudan presiden dulu SBY, Bapak SBY, kemudian beliau juga pernah jadi Kapolda Matang, Pak, di Banten, Jawa Barat, kemudian Kapolda Metro Jaya. Jadi sudah betul-betul banyak pengalaman, saya banyak belajar dari beliau. Kemudian juga tadi ada Pak Kabik, Pak Kepala Badan Intelijen, tapi kemarin mungkin sekarang belum nyampe ke sini. Pak Lutfi Lubianto, Pak Kapolda juga hadir bersama di sini. Memang tadinya rencana ada 2 undangan, satu dari universitas dan kemudian kedua dari adik-adik BEM. Saya juga sebetulnya ingin sekali
berdiskusi dalam Stadium Jenderal dengan adik-adik BEM. Namun karena memang waktu kami yang sangat pendek, kebetulan selama 3 hari ini ada kegiatan senior official meeting. Jadi ada bilateral meeting dengan kepolisian Australia. Kepala polisinya ada di sini, baru tiba tadi malam. Saya juga baru tiba kemarin sore. Kemudian tadi malam kita tablik akbar dengan Bapak Kapolda yang dihadiri oleh cukup banyak masyarakat pesantren dengan penceramah Habib Lutfi bin Yahya bin Ali bin Yahya. Kemudian saya melihat karena waktu yang saya sempit, saya pikir saya kesempatan ini ingin mendapatkan masukan-masukan dari para guru besar dan para pengajar. Nanti dengan adik-adik BEM kita buat kesempatan sendiri insya Allah Pak ya, Dek ya. Saya beranggapan bahwa Universitas Gadjah Mada merupakan universitas yang salah satu bukan hanya tempat belajar mengajar, tapi juga lah Center of Excellence, think tank bagi bangsa ini. Peran Gadjah Mada dalam pembangunan bangsa ini dengan korps alumninya yang ada di mana-mana ini sangat besar. Bahkan sekarang mungkin Bapak Presiden juga dari Gadjah Mada, Mensekniknya juga dari Gadjah Mada, Menteri Perhubungannya dari Gadjah Mada, Menteri PU Gadjah Mada, Menteri Luar Negeri juga dari Gadjah Mada. Untung saja saya nggak masuk dulu HI di sini, karena pasti kalah sama Bu Retno. Jadi mohon sedikit cerita saja Pak. Tadi disinggung, saya juga nggak nyangka disinggung. Jadi memang pada waktu saya tamat SMA tahun 83 di SMA Negeri 2 Palembang, kami di kampung sana itu cita-citanya ke sana. Dan saya berusaha ikut semua tes. Saya pilih tes perintis satunya Gadjah Mada. Kenapa? Karena ada HI-nya top, dan banyak sekali diplomat dari HI Gadjah Mada. Salah satu yang tertua saya kira HI-nya. Cita-citanya pengen jadi diplomat Pak, gitu. Tapi sekali lagi syukur aja kalau nggak pasti kalah Bu Retno. Bu Retno ini orang hebat gitu. Kemudian ikut tes di Jakarta karena semua disentralisir di beberapa tempat termasuk di Jakarta. Saya ambil HI Gadjah Mada. Kemudian yang kedua perintis 3-nya saya ambil bagaimana pendapat dari Gadjah Mada, dari para intelektual tentang persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Dan saya kira persoalan ini persoalan yang perlu pemerintah mendapat masukan. Saya melihat bahwa semenjak saya menjabat lebih kurang 9 bulan yang lalu sebagai Kapolri, memang dihadapkan kepada dinamika yang cukup penting, yaitu pilkada. Ada 100 lebih pilkada yang ada. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mungkin sudah melihat sendiri bagaimana dinamika gejolak-gejolak yang terjadi. Salah satu yang membuat pemikiran saya selaku Kapolri, penanggung jawab keamanan di dalam negeri, adalah melihat adanya primordialisme yang makin menguat, adanya gangguan atau potensi-potensi yang dapat mengganggu semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Kenapa kita melihat mengerasnya masalah-masalah kesukuan yang ditandai dengan beberapa konflik antar suku, misalnya di Lampung, waktu saya datang ke Lampung, antara pendatang masyarakat Lampung dengan masyarakat saya ulangi masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang transmigran dari Jawa, dari Bali,
terjadi beberapa konflik, masalah tanah, dan kemudian terjadi pembakaran dan lain-lain. Juga ada beberapa tempat yang lain saya kira terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Di Papua misalnya, beberapa waktu yang lalu di Kalimantan juga terjadi. Nah, kemudian dalam pilkada mengemuka lagi isu-isu primordialisme, masalah-masalah ras, keturunan, yang selalu dianggap diskriminatif. Katakanlah keturunan Tionghoa, isu itu mulai merebak. Terjadi peristiwa di Tanjung Balai pada saat lebih kurang saya baru 2 bulan menjabat, vihara-vihara dibakar, kemudian rumah orang keluarga keturunan Tionghoa juga ada yang dirusak dan lain-lain, sehingga lumpuh saat itu saya datang ke sana. Nah, kemudian di isu-isu mengenai masalah ras ini juga muncul pada saat pilkada di DKI misalnya. Kemudian di beberapa tempat muncul juga isu-isu yang lebih sensitif, yaitu isu-isu masalah keagamaan. Masalah keagamaan baik yang interagama antara satu agama dengan agama yang lain dimunculkan masuk dalam ranah politik. Kemudian juga isu yang intraagama, katakanlah Syiah, Sunni, kemudian masalah-masalah Ahmadiyah dan hal-hal lain. Sekarang juga merebak isu-isu baru seperti isu masalah khilafah, HTI dan lain-lainnya. Saya berpendapat bahwa isu-isu ini, primordialisme ini, kenapa bisa muncul kembali? Kita melihat bahwa kita sudah masuk di alam demokrasi. Pertanyaan kritis kita mungkin adalah, yang mungkin mohon juga nanti kalau ada pendapat, demokrasi apa sebetulnya sekarang yang sedang kita hadapi, yang sedang kita terapkan ini? Apakah ini yang disebut dengan demokrasi Pancasila, masih demokrasi Pancasila, atau demokrasi liberal versi Barat yang diimpos dan diimplan ke dalam masyarakat kita semenjak 98? Kalau memang demokrasi Pancasila, kenapa primordialisme itu masih terjadi? Karena primordialisme ini kalau terus mengental, masalah kesukuan dipermasalahkan, masalah keagamaan dipermasalahkan, masalah etnisitas ras dipermasalahkan, apakah ini tidak akan mungkin bisa mengancam kebinekaan kita? Apakah tidak akan mengancam konsep negara kesatuan Republik Indonesia kita yang menyatakan berbeda-beda tapi tetap satu, unity in diversity? Apakah konsep unity and diversity ini tidak terancam? Atau ini hanya sebagai riak-riak saja yang tidak perlu dikhawatirkan? Atau ini betul-betul bisa menjadi ancaman? Kalau ini menjadi ancaman, kalau memang ini hanya riak, berarti nggak masalah. Kita bisnis as usual, tidak perlu untuk mengambil sikap-sikap tertentu. Kerjakan saja seperti normal biasa. Tapi kalau ini merupakan ancaman, harus seperti apa kita lakukan? Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain yang muncul, bagaimana dengan merebaknya isu-isu mengenai masalah, khususnya masalah keagamaan dan etnisitas, ras. Ini yang paling sensitif mungkin. Isu mengenai Muslim dan non-Muslim, isu mengenai intra-agama tadi, Ahmadiyah sebagai minoritas, isu Syiah, isu HTI,
isu radikalisme, paham radikal yang masuk, ini apakah merupakan ancaman atau bukan? Atau biarkan mereka berkembang di alam demokrasi ini sehingga masyarakat memiliki pilihan sendiri dan tidak mengancam? Atau ini merupakan ancaman sehingga harus dihentikan? Kalau dihentikan bagaimana caranya? Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan penting. Sama dengan tadi masalah ras juga begitu. Apakah isu-isu mengenai masalah kekerasan, masalah asing misalnya, ini merupakan masalah penting bagi kita atau tidak perlu menjadi masalah? Kalau ini menjadi masalah penting, terus bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita menyikapi misalnya adanya alegasi atau anggapan bahwa ekonomi dikuasai oleh keturunan Tionghoa, dan kalau ekonomi ini betul dikuasai seperti itu, apakah ada jalan keluarnya supaya isu ini menjadi bisa dinetralisir? Sebetulnya harus ekonominya seperti apa? Apakah harus ada kolaborasi dengan masyarakat pribumi? Bentuknya seperti apa? Apakah kemudian memberi ruang kepada ekonomi Islam syariah? Bentuknya seperti apa? Bagaimana cara kita membuat skema yang pas seperti itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan saya kira yang sangat penting, yang mendasar, yang sedang kita hadapi sekarang ini. Isu yang lain adalah mengenai kita sekarang membutuhkan anggaran di luar APBN. Pertumbuhan ekonomi sekarang Indonesia nomor 3 yang tertinggi setelah India dan Cina, yaitu Indonesia 5,02%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata lebih kurang 2,3%. Mohon dikoreksi kalau nanti salah, kalau ada data yang lain. Prediksi dari PricewaterhouseCoopers menyatakan bahwa kalau 5,02% ini bisa kita pertahankan atau naik lebih, maka tahun 2035 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia setelah China, Amerika, kemudian Jepang dan India. Bahkan di tahun 2045 menurut PwC, PricewaterhouseCoopers ini, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4, mengalahkan India dengan income per kapita sekitar 29.000 US dollar. Namun syaratnya 2. Satu, pertumbuhan ekonomi harus di atas 5%. Yang kedua, harus terjadi stabilitas politik dan keamanan. Nah, pertanyaannya adalah kita tidak cukup kuat untuk mempertahankan 5% ke atas pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan anggaran paling tidak 5.000 triliun. Sedangkan Indonesia APBN-nya hanya 1.800 triliun yang dibagi 2 untuk pusat dan daerah sekaligus cadangan. Belum lagi untuk membayar utang luar negeri. Sehingga pada waktu diskusi dengan Ibu Sri Mulyani di rapat terbatas kabinet, rapat paripurna kabinet, kita membutuhkan 4.500 triliun dari non pemerintah. Dari mana kita bisa mendapatkan anggaran ini? Kalau kita tidak mampu memenuhi 4.500 triliun ini, maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Dan kalau turun sampai di bawah 5%, maka kita tidak akan mampu untuk mengangkat low class menjadi middle class. Aslinya struktur demografi kita akan tetap didominasi oleh low class. Kalau low class ini tetap mendominasi struktur demografi kita,
maka ini akan bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya akan mengarah kepada gangguan keamanan, public unrest, yaitu dari kelompok-kelompok kelas bawah terhadap kelas atas maupun kepada pemerintah. Konflik vertikal bisa terjadi. Bisa terjadi peristiwa seperti tahun 98. Nah, oleh karena itu kita memiliki cuma 2 pilihan pendapat saya. Mungkin ada lagi masukan lain, tentu sangat terbuka kalau memang ada opsi yang lain. Yang pertama lah, kita harus mendapatkan dan menarik investasi swasta dalam negeri. Investasi swasta dalam negeri ada yang punya dikuasai oleh kelompok-kelompok konglomerat, atau yang kedua ekonomi dengan menarik dari masyarakat yang lebih banyak, yaitu masyarakat kelas menengah yang mungkin jumlahnya tidak sebesar para pemegang ekonomi konglomerat tadi. Repotnya dari majalah Forbes, Pak Hairul Tanjung dalam beberapa pernyataannya beberapa hari yang lalu menyampaikan dari 50 orang terkaya Indonesia hanya 8 yang muslim. Artinya 42-nya adalah non muslim atau kemungkinan besar keturunan Tionghoa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus tidak usah beri ruang kepada mereka daripada nanti dicap sebagai pro asing dan risikonya uangnya akan lari ke luar negeri, yang diuntungkan negara-negara lain mereka investasikan ke Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, atau diparkir di Singapura dan seterusnya. Atau kita beri ruang kepada mereka untuk berinvestasi dalam negeri, untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tapi bentuknya seperti apa agar tidak muncul stigma pemerintah pro asing. Nah, ini jadi pertanyaan kritis yang sekarang pun sudah dipikirkan oleh Bapak Presiden. Nah, kemudian yang kedua, investasi asing. Investasi asing dari mana kita akan dapatkan? Kalau kita pinjam dari lembaga-lembaga internasional, hutang makin bertambah, jadi beban. Yang bagus, ya gak usah berhutang, suruh dia berinvestasi. Yang jadi masalah, kalau kita lihat data, yang punya uang saat ini, Bloomberg, yang paling banyak uang saat ini Cina dan Jepang. Amerika memang merupakan kekuatan ekonomi, tapi penghutang salah satu yang terbesar juga. Pinjam ke Cina lebih kurang 1,3 triliun US dollar, dan ke Jepang lebih kurang 1,4 triliun US dollar. Ekonomi kepada Eropa pun melambat ekonominya, sehingga potensi untuk kita mengundang investasi luar negeri yang paling mungkin adalah Jepang, Cina, ditambah mungkin Korea Selatan. Sementara India dan lain sibuk dengan membangun diri dalam negeri sendiri. Nah, kalau seandainya kita ingin mengundang Cina, Jepang, Korea Selatan, terutama Cina yang sekarang ekonominya cukup kuat, akan lagi muncul isunya asing lagi, dan dikait-kaitkan lagi dan stigma, mohon maaf, komunis. Ini jadi pertanyaan lagi. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan yang baik ini saya tidak ingin memberikan pendapat saya sendiri jalan keluarnya seperti apa, karena ini pun menjadi pertanyaan. Lagi menjadi pertanyaan bagi pemerintah menghadapi situasi ini. Bagaimana kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dengan opsi-opsi tadi. Mana yang terbaik? Nah, yang kedua, syaratnya tadi, kalau kita ingin menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia sampai tahun 2045 adalah stabilitas politik
dan keamanan. Kalau terjadi gangguan, kekacauan, prahara politik, misalnya terjadi penjatuhan di tengah jalan dan kemudian menjadi presiden buruk, berikutnya nanti akan dijatuhkan lagi seperti kasus di Thailand, ini kita bisa menjadi setback mundur. Atau terjadi gangguan keamanan yang paling utama saya kira adalah potensi, yaitu konflik sosial, konflik yang berbau suku, agama, dan ras. Ini bagaimana kita bisa memaintain agar jangan sampai terjadi gejolak politik dan gejolak keamanan. Karena kalau terjadi gejolak politik dan keamanan, semua investor dalam dan luar negeri akan lari. Kita hanya bisa mengandalkan kepada APBN, yang APBN itu sangat mengandalkan sekali sektor pajak, kemudian sektor pendapatan negara bukan pajak, sektor bea dan cukai, kemudian BUMN. Tapi BUMN kita banyak yang rugi. Garuda bleeding, Pertamina bleeding, banyak yang bleeding, berdarah-darah, sehingga harus boro-boro untuk menyetor kepada negara. Mereka pun langsung dapat subsidi lagi dari negara. Nah, ini yang kita hadapi saya kira. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, kalau kepada adik-adik mahasiswa nanti, ya kita lebih banyak memberikan penekanan. Yang penting bantu jaga keamanan dan jaga jangan sampai ribut-ribut politik kan itu. Tapi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pakar, saya pikir lebih baik forum ini, saya lebih baik mendapatkan masukan terhadap persoalan-persoalan tadi. Saya kira itu. Selanjutnya tentunya saya sangat terbuka untuk menerima masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolri, kami dari Gajah Mada waktu bias kemarin saya melontarkan mengapa situasi Indonesia semacam ini, karena kualitas hidup manusia Indonesia nomor hari ini 113 dari 187 negara. 113 kualitas manusia Indonesia ini kalau diterus-teruskan ya tidak akan bisa bersaing. Kualitas manusia Indonesia nomor 113 itu dicirikan dari lama pendidikan, nomor 2 kesehatan, nomor 3 kesejahteraan. Membangun manusia Indonesia adalah membangun pendidikan, membangun kesehatan, baru nanti akan berkualitas. Itu Ki Hajar Dewantara memang begitu. Nah, kalau kesehatan tidak baik, sehingga menimbulkan yang paling bagus itu adalah angka harapan hidup manusia Indonesia hari ini 73 tahun. Umur 2 tahun bayi kita itu hampir sama dengan otak kita ini beratnya yang hadir di ruangan ini. 2 tahun. 8 tahun pertama mengingatkan Ki Hajar supaya kepribadian dibentuk di keluarga, bukan di sekolah. Kelemahan kita hari ini pendidikan keluarga lemah. Pengalaman di Turki atau di Mesir atau dimanapun, pendidikan itu yang oleh teman-teman Ikhwanul Muslimin adalah pendidikan keluarga. Kita bisa meniru mereka dari segi baiknya, dan tadi Bapak Moderator kita lupa menyanyikan Indonesia. Di situ Indonesia merdeka pikirannya,
Jadi kalau sudah sekolah di Timur Tengah, pikiran kita bukan dari pikiran Timur Tengah. Kalau sudah menjadi sekolah di Amerika, tidak boleh menjadi pikiran Amerika. Yang hari ini kita adalah pikiran berjajah dari manusia merdeka Indonesia. Terima kasih. Untung sudah ada yang muncul antara Kapolri dengan pengurus besar ini. Jadi mudah-mudahan bahwa Bapak yang di daerah-daerah itu memahami betul bahwa sebenarnya dokter itu tidak ada yang berniat jahat, itu tidak ada. Cuma baik-baik Pak. Tujuannya untuk menolong sesama. Bahwa itu kadang-kadang selip ini ya namanya manusia. Jadi mohon dipahami. Nah tapi poinnya adalah bahwa jadi Pak Kapolri menyampaikan atau menyampaikan pertanyaan, demokrasi kita itu sebenarnya demokrasi kemana? Nah saya lahir tahun 51 Pak. Jadi selama hidup saya sampai sekarang, saya ini mengalami beberapa kali pemilihan umum. Tahun 55 saya masih kecil, saya diajak orang tua saya untuk coblosan pada waktu pemilu pertama Indonesia. Suasananya happy, orang tua itu senang-senang dengan tetangga, itu senang sekali. Tidak ada konflik sama sekali. Kemudian lama tidak ada pemilihan umum, tahun 70 waktu Pak Harto mulai dengan pemilihan umum dengan demokrasi Pancasila. Nah, kemudian sampai tahun 97 ya terakhir pemilu itu terang-terang saja Pak. Jadi dengan gembira. Saya 2 kali mengikuti pemilihan umum di luar negeri. Itu hanya memilih DPR dan DPRD pun DPRD tingkat 1 DKI pada waktu itu. Karena kalau di luar negeri kan DPR dan DPRD-nya untuk DKI. Itu juga suasananya tenang Pak. Tidak ada konflik horizontal. Lalu tahun 98 ketika amandemen Undang-Undang 45, semua pemilihannya adalah pemilih rakyat langsung. Nah, saya ingin highlight ya, dan Pancasila pasal keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kata kuncinya kerakyatan dengan hikmat kebijaksanaan, kemudian musyawarah dan mufakat. Nah sekarang ini dengan pemilu yang langsung akar rumput sampai di akar rumput, ini tidak bisa dihindari konflik-konflik horizontal yang seperti disampaikan Pak Kapolri tadi. Kemudian dulu salah satu justifikasi kenapa tidak kembali ke DPR saja pilkada kemudian tingkat 1 atau tingkat 2, katanya dulu money politiknya tinggi. Sekarang ini dengan pemilihan langsung rakyat, money politiknya jauh lebih tinggi. Uang yang dikeluarkan untuk bupati itu tidak kurang dari 50 miliar. Karena itu di Klaten, saya dari Klaten Pak, jadi Bapak sudah tahu persis ya, saya kira Bupati Klaten seperti apa. Tidak usah malu-malu, saya tidak tahu tutupi. Saya itu coklat Pak, cowok Klaten katanya gitu. Nah kemudian yang kedua, akibat dari pemilihan langsung itu juga karena mengeluarkan banyak untuk money politik, maka korupsi untuk mengembalikan uang itu. Belum lagi biaya sosial yang seperti Pak Kapolri sampaikan tadi, konflik horizontal. Meskipun di depan TV wah kita ini akan kembali ke bersatu, akan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi di bawah ini masih ya sementara mungkin masih menyimpan dendam dan sebagainya. Jadi ini saya sampaikan, barangkali kita memang perlu meninjau kembali keuntungan dan kerugian. Apakah pemilihan ini cukup oleh DPR atau DPRD ya, atau MPR mungkin kalau di presiden, atau seperti sekarang ini dengan konsekuensi dengan jumlah kabupaten atau kota seluruh Indonesia yang begitu banyak, maka risiko konfliknya akan besar dan juga risiko dari money politiknya akan besar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul Mubarak. Saya dari Prodi Elektronika dan Instrumentasi 2014
Fakultas MIPA. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Besar, Senat Akademik, dan Bapak Kapolri beserta jajarannya. Sebelumnya saya ingin menanyakan Pak, saya kemarin habis membaca sebuah berita dari salah satu media online terkait dengan celah suap di tubuh Polri. Mungkin itu bisa dibaca di salah satu media online. Saya sebut saja mungkin tirta.id. Di situ ada analisis terkait dengan bagaimana Polri ini memiliki celah untuk istilahnya adanya suap di dalamnya. Nah, saya mungkin mengutip Pak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Saiful Zahri, Inspektur Wilayah 5. Dia mengatakan bahwa memang anggaran operasional di dalam Polri sendiri itu minim, apalagi anggaran terkait dengan mengusut kasus-kasus pidana. Nah, mungkin saya juga kutip juga setiap permasalahan atau setiap kasus itu dapat dana kurang lebih 6 juta rupiah per kasusnya. Nah, saya juga membaca di sini mengatakan bahwa banyak sekali kasus-kasus yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan karena minimnya dana. Dan di situ terdapat celah di mana ada istilahnya sokongan dana dari korban itu sendiri. Istilahnya memberikan dana kepada polisi supaya dipercepat kasusnya. Dan mungkin ada catatan juga di sini mengatakan bahwasanya polisi cenderung menyelesaikan masalah yang sifatnya itu dipublish oleh media massa, sehingga terkesan polisi di sini istilahnya melihat popularitas gitu, kalau saya mengatakan secara pribadi. Nah, saya ingin menanyakan Pak Kapolri, bagaimana cara dari Bapak Kapolri ini untuk mengatasi celah suap yang ada di dalam polisi ini? Karena memang masyarakat, khususnya masyarakat tingkat bawah ini mungkin punya stigma negatif kepada polisi, apalagi ketika ingin melapor. Wah, ini paling diminta apa, istilahnya ada uangnya apa. Nah, bagaimana Bapak sebagai Kapolri untuk mengatasi ini supaya istilahnya stigma negatif di masyarakat ini berkurang? Lalu sebelumnya saya juga dari dulu saya besar di Lampung juga Pak. Saya juga dari lahirnya di Bengkulu, sehingga saya bisa dikatakan orang Sumatera. Di Lampung memang permasalahan terkait dengan kesukuan, agama itu cukup tinggi. Ditambah lagi dengan istilahnya permasalahan tanah atau bisa kita katakan masalah agraria. Apalagi saya di daerah Pulau Bawang Pak yang dekat dengan Mesuji, yang bahkan itu pembunuhan di sana saya katakan itu sangat sering Pak. Begal salah satu yang sangat sering kita lihat. Bahkan saya itu dulu sampai mau keluar kampung saja saya takut Pak. Saking takutnya karena apa? Karena saya mau berkendara dari jarak yang hanya 10 km saja. Itu saya istilahnya bahkan kayak seperti perjalanan dari sini ke Jakarta Pak. Sama takutnya karena posisi nyawa saya taruhan. Nah, itu saya lihat di lapangan bahwasanya seperti yang ini dikatakan Bapak Prof. Karyo ya Pak, mengatakan bahwa sebenarnya permasalahannya adalah kualitas hidup dari masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga ketika kualitas hidup di internal masyarakat itu baik, itu berakibat pada pemikirannya. Saya katakan kepada pemikirannya karena jujur Pak, saya dulu orangnya bisa dikatakan ketika masih di daerah Lampung itu cukup salah pemikirannya. Dalam artian ketika saya mengatakan dia orang etnis tertentu, dia orang yang istilahnya punya kekuasaan tertentu, saya punya pandangan yang negatif. Namun ketika saya masuk ke Universitas Gadjah Mada ini berdinamika di sini, saya istilahnya memiliki pandangan yang lebih luas, sehingga mungkin ini solusinya adalah bagaimana mengelola pluralisme ini dan demokrasi ini dengan cara memberikan pendidikan yang seluas-luasnya dan kalau
memesan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya semua masyarakat Indonesia ini tidak takut lagi menghadapi permasalahan yang ada, karena mereka paham dengan masalahnya. Yang jadi permasalahan adalah bukan ketika dia tidak tahu masalahnya, maka dia akan takut dan istilahnya menggunakan berbagai cara untuk mengatasi. Mungkin terima kasih sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Muhammad dari Kota Teknik Kota Esta. Saya ingin menghubungkan ada 3 hal poin yang ingin saya hubungkan: demografi, agama Indonesia. Yang kedua, masalah primordial agama Indonesia. Yang ketiga, sumber uang. Saya berpikir bahwa demografi agama Indonesia di Indonesia itu sudah jelas mayoritas agama Islam, dan Islam itu secara pengetahuan itu justru banyak dikembangkan di Indonesia dengan adanya pesantren. Satu. Lalu yang kedua, masalah primordial agama yang muncul adalah terus terang adalah agama Islam. Itu. Lalu yang ketiga, sumber uang, kalau saya pikir itu adalah Arab Saudi. Walaupun mungkin harga minyak itu turun, tetapi mereka punya dulu itu 1 juta barel per hari, harganya sekian, kita perkirakan sumber uang. Lah kenapa waktu Raja Salman ke sini kok hanya ngasih kita sedikit? Malah Pak Jokowi gerundel tiwas mayune kayak sithik dibanding dengan Tiongkok. Kenapa kita tidak sebut saja dengan modal demografi agama, lalu katakanlah untuk masalah keuangan untuk menjaga tadi angka pertumbuhan tidak semacam poros. Itu suatu modal yang berharga, poros antara Indonesia Arab Saudi. Kenapa begitu? Itu efeknya antara lain juga untuk meredam masalah primordial agama. Saya yakin dengan poros itu efeknya tidak seperti kita mendapatkan atau mencari uang ke Cina misalnya dan sebagainya. Kenapa tidak semacam itu? Saya sendiri juga heran. Saya perkirakan memang Raja Saudi Arabia akan banyak memberikan ke sini, mengingat uang kita juga mengalir ke sana. Jamaah, lalu umroh, haji dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang belum digarap. Mungkin itu. Bagaimana komentar Pak Kapolri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari 4 mungkin yang memberikan masukan dan tanggapan dari Pak. Sekali lagi ini bukan one way dari saya ingin memberikan pendapat dan solusi, tapi saya ingin mendapat masukan sebetulnya untuk nanti, karena saya memahami berada pada posisi yang sering ikut rapat di kabinet, banyak berdiskusi dengan Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan itu adalah problem-problem yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Nah kemudian yang semuanya ini saya rangkum, ujung-ujungnya nanti kalau saya tidak tertangani, ini akan berdampak kepada masalah keamanan yang jadi tugas saya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sebagian tadi ada yang menanggapi, meskipun ada pertanyaan kritis yang belum ada yang memberikan tanggapan. Masalah yang pertama mengenai masalah perlunya pendidikan dini, tadi Bapak Profesor Taryo Pak, perlunya prioritas bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Ini memang jadi masalah kita, karena Indonesia setelah 71 tahun merdeka, mau 72 tahun, kita berhasil mempertahankan kerangka NKRI. Sampai sekarang kita remain intact dari Sabang sampai dengan Merauke. Kecuali mungkin persoalan Timur yang lebih spesifik agak beda. Tapi dalam segi kita merubah
untuk masalah ekonomi dan kesejahteraan, kita harus jujur bahwa kita belum mampu untuk membuat terjadinya pemerataan ekonomi masyarakat kita. Karena sampai saat ini Gini rasio kita masih cukup tinggi, 0,4% lebih. Artinya gap antara the have yang kaya dengan the have nots ini masih sangat tinggi. Kita membandingkan mungkin dengan Singapura yang tahun 65 mereka merdeka, sekarang bentuknya strukturnya bukan piramida, tapi dua piramida yang terbalik, yaitu kecilnya high class, kecilnya low class, dan besarnya middle class. Sehingga negara yang memiliki middle class yang besar relatif akan lebih stabil. Nah, ini persoalannya adalah 71 tahun Indonesia merdeka sampai hari ini strukturnya masih piramid, yaitu kecilnya high class, belum terlalu besarnya middle class meskipun terus berkembang, tapi dominan masih low class. Nah, ini banyak persoalan-persoalan kita hadapi. Memang kalau seandainya low class ini mendominasi, maka gejolak negara pasti akan tinggi. Ketidakpuasan kalangan masyarakat bawah kepada kelas yang lain, termasuk kepada pemerintah, ini menjadi sangat tinggi. Dan kita melihat bahwa di iklim yang demokrasi yang mengarah kepada liberal saat ini, semua orang bebas berbicara, media bebas berbicara, bebas untuk berserikat dan berkumpul, dan lain-lain. Ini membuat tekanan kepada pemerintah, siapapun pemerintahnya, masyarakat instan ingin mendapatkan jaminan peningkatan kesejahteraan ini. Nah, persoalannya, ya, kalau sudah kesejahteraan menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Untuk meningkatkan ini butuh uang. Pembangunan harus berjalan stabil. Persoalannya pembangunan berjalan stabil ini bisa terganggu kalau ada potensi-potensi konflik, terjadi gangguan keamanan, atau terjadi instabilitas politik. Terjadi instabilitas politik akan terganggu pembangunan ini. Kesejahteraan hanya bisa dicapai bila pembangunan berjalan stabil. Tapi pembangunan berjalan stabil kalau ada jaminan stabilitas politik dan keamanan. Nah, yang jadi persoalan politik dan keamanan ini sepertinya banyak menghadapi kerikil-kerikil, terutama dengan adanya, mohon maaf, kebebasan yang terlalu bebas. Saya justru pertanyaan kritisnya, apakah sistem demokrasi sekarang ini yang lebih bebas dibanding dengan demokrasi sebelumnya ini menguntungkan atau justru menjadi backfire untuk kita? Banyak plusnya atau banyak minusnya? Ini persoalannya. Karena pendidikan kesejahteraan, saya kira Bapak Presiden juga sudah membuat program-program Pak Jokowi yang pro kepada rakyat dengan adanya kartu Indonesia Pintar, KIP, kemudian kartu Indonesia Sehat untuk pengobatan gratis dan lain-lain, sekolah gratis dan lain-lain. Tadi untuk menjawab tadi ada pertanyaan mengenai perlunya sekolah yang digratiskan. Anggaran saya kira 20% sudah diprioritaskan secara top down. Itu imperatif 20% untuk pendidikan. Nah, mungkin masalah manajemennya, manajemennya yang belum pas, sehingga masih banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan pendidikan gratis. Nah, ini jadi sekali lagi program-program ini, program pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pemerintah sudah berusaha melakukan itu, tapi tidak bisa instan, tidak bisa dicapai dalam waktu satu malam. Kita tidak bisa, it's not like just switching of the light, switch the button and light will be on. Tidak bisa kita seperti menekan tombol lampu, pencet lampu menyala.
Ini kan memerlukan tahapan-tahapan. Di tengah tahapan ini terjadi gejolak. Itu persoalannya. Nah, bagaimana kita bisa membuat pembangunan ini berjalan konstan, tapi gejolak-gejolak ini bisa kita redam. Jangan sampai terjadi prahara politik. Jangan sampai terjadi prahara keamanan, terutama konflik yang berbau suku, agama, ras. Nah, jadi kita lihat ini seperti ayam dan telur. Kalau seandainya terjadi gejolak politik, pembangunan nggak jalan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan nggak akan bisa dicapai. Sebaliknya, pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan hanya bisa berjalan kalau seandainya ada pembangunan. Nah, ini pendapat saya, program-program pemerintah sudah banyak fokus masalah pendidikan, kesehatan ini, tapi butuh uang dan uangnya ini nggak cukup, sehingga memerlukan investasi non pemerintah. Nah, tadi diharapkan barang persoalan dari dalam. Ini lebih banyak yang punya uang, ya para pengembang. Mau diapain mereka ini? Kalau kita kasih uang, nanti dibilangin aset. Nggak dikasih uang, dia lari. Skemanya seperti apa supaya dia tetap punya uang yang lari, tapi tidak muncul stigma pemerintah pro kepada aset. Nah, mungkin salah satunya kolaborasi dengan ekonomi kerakyatan atau ekonomi syariah misalnya. Ini yang sekarang kemarin ada kongres tentang ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mencari skema itu. Ini pernah Pak Bursa paham, dulu pernah Pak Harto berusaha membuatnya, yaitu dulu di Takos Pak Harto mengumpulkan para konglomerat, kemudian di Jimbaran, masih ingat mungkin para konglomerat dikumpulkan agar bisa berkolaborasi. Pernah dicoba beberapa bank berkolaborasi dengan ekonomi Islam, tapi kemudian gagal. Bank Usma, tapi kemudian gagal. Rata-rata gagal. Nah, ini sekarang dicoba lagi. Silakan dari kelompoknya MUI membuat skemanya seperti apa. Setelah itu Pak Presiden meminta kepada asosiasi pengusaha keturunan Tionghoa membuat juga konsepnya seperti apa. Nanti kita lihat di depan nanti seperti apa bentuknya. Yang penting uang yang akan lari ke luar negeri. Karena kalau mengandalkan APBN dipaksakan untuk pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, nggak akan cukup. Anggaran kita yang hanya 1.800 triliun bagi 3, 700 untuk pusat, sisanya untuk daerah sampai kabupaten-kabupaten yang jumlahnya 500 lebih, sebagian lagi buat cadangan. Dari 700 triliun untuk pemerintah pusat, 200 itu untuk gaji. Jadi efektif yang dipakai untuk pembangunan hanya 500 triliun, sedangkan kita butuh 5.000. Otomatis itu hitungan Ibu Sri Mulyani, sehingga 4.500 triliun dari mana? Non pemerintah. Ini persoalannya. Kalau masalah civic education, masalah kebangsaan, saya kira ini penting, sangat penting, yaitu tentang kita menguat kembali nilai-nilai kebangsaan kita. Tadi malam saya menyampaikan di Polda, kita jangan sampai lagi mundur. Para pendiri bangsa kita tahun 1928 momentum yang sangat penting sekali yang kita harus pahami betul. Jangan hanya apa yang dideklarasikan, tapi apa yang dalam pikiran para pendiri bangsa. 28 dan 45. Sumpah Pemuda itu hanya mendeklar 3 hal saja, yaitu satu bangsa, satu bahasa, satu negara air. Tidak ada satu bangsa kecuali orang Sunda harus dikenal sebagai dominan. Satu bangsa Indonesia kecuali, mohon maaf, dari suku Jawa yang harus diperhitungkan sebagai mayoritas. Tidak ada. Satu bangsa dengan kecuali, misalnya saya Islam juga ya, kecuali Islam harus prioritas. Tidak ada. Demikian juga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika UUD 45 itu menjamin
egaliter, prinsip kesamaan. Jadi para pendiri bangsa 28 dan 45 paham betul bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam suku, agama, dan ras. Semua ditepikan, semua perbedaan itu melebur diri dalam satu konsep bangsa Indonesia. Nah, yang heran sekarang harusnya kita sudah meninggalkan semua perbedaan itu. Yang terjadi sekarang kembali kepada primordialisme itu yang dulunya sudah dilebur-leburkan semua, kok muncul lagi masalah kesukuan, masalah keagamaan. Kamu ini, saya agamanya ini. Kemudian kamu dari suku keturunan anu, kamu keturunan ini, kami pribumi. Muncul lagi. Nah, kalau ini sampai terjadi, ya kita cakar-cakaran negara. Yang terjadi, teman-teman kita negara-negara lain tepuk tangan. Ini yang kita khawatirkan. Singapura dulu jauh di belakang kita lebih maju pada mereka. Tahun 65 mereka baru merdeka. Kekuatan militer Indonesia nomor 1 di Asia Tenggara. Sekarang kekuatan militer negara mereka hebat sekali, lebih sejahtera, lebih maju. Malaysia dulunya anak-anak Malaysia belajar di UGM dulu ya. Sekarang kita udah mulai banyak belajar juga ke Malaysia, balik-balik gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau seandainya kita kembali lagi kepada ribut primordialisme ini merebak kembali, ini akan jauh sangat merugikan bangsa kita. Karena eranya sekarang globalisasi, kompetisi antar negara, bukan kompetisi antar provinsi, bukan lagi kompetisi antar suku, agama, dan ras. Harusnya kita menyatukan diri menjadi kompetisi antar negara. Sekarang kita udah kalah sama Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam udah mulai overtaking kita, Pak. Gak lama lagi mungkin kalau kita begini terus ribut di dalam Kamboja. Nah, tadi malam saya sampaikan jangan sampai amin ya. Kalau teman-teman Timur nanti lebih sejahtera kita dua, nangis kita, Pak. Jadi saya kira pendidikan civic education di bangsa ini, saya berterima kasih dan apresiasi di Gajah Mada masih tetap ada pelajaran-pelajaran itu 4 pilar ini. Tapi mungkin di daerah, di tempat-tempat lain, universitas, di beberapa sekolah-sekolah tradisional, bahkan sekolah internasional, ini pendidikan-pendidikan seperti ini tidak diajarkan kadang-kadang. Sehingga mereka hanya belajar sains, ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang kedua, Pak, masalah demokrasi pilkada langsung, coba agar dipertimbangkan kembali. Kembalinya mungkin ke pilkada cukup memilih anggota DPR, DPRD. Ini juga memang menjadi banyak kajian juga, Pak. Jadi banyak kajian. Pilkada langsung ini tadinya harapannya masyarakat yang bisa memilih langsung sehingga dia tidak ada main-mainan di DPR. Karena banyaknya kelemahan kalau pemilihan pilkada DPR dikuasai oleh sekelompok elit tertentu saja untuk menentukan pemimpin, sehingga akhirnya dibuat antidotnya yaitu pemilihan langsung. Tapi pemilihan langsung kita lihat memang banyak juga mudaratnya, konflik terjadi, masyarakat yang terjadi manipulasi demokrasi oleh mereka yang punya kekuasaan politik, ekonomi, dan bisa membentuk opini. Mereka mendikte dan memanipulasi low class terutama yang low educated, dan mereka less fortunate untuk ekonomi, cukup dengan dibayar sembako, kaos, dan lain-lain. Ya, musuh yang ini ya. Saya pernah di Papua, lebih parah lagi. Mereka nggak lihat itu program ini mau bangun ini ke depan, pendidikan ini nggak ada. Yang datang buat acara bakar batu, gitu. Ya sudah, dipilih gitu aja. Gitu. Mungkin bapak yang pernah di Papua, Pak, ya, bakar batu itu makan digali tanah, kemudian setelah itu baru acara babi dipotong, batu panas ditaruh, gitu.
baru kemudian ubi, ditaruh lagi batu panas lagi, baru sayur, baru ditutup. Setelah selesai, nanti baru dibuka, dimakan rame-rame. Kecuali saya, ya, karena begitu dipotong itu barang yang kaki pendek, langsung digotong rame-rame, gubrak, taruh di meja depan saya. Buat Bapak Kapolda. Saya bilang, saya Muslim, nggak boleh makan ini babi. Oh iya, Bapak Kapolda nggak makan babi karena Muslim. Kasih aja itu ubinya. Ubinya dimasaknya di situ juga gitu kan. Saya bilang, saya juga nggak makan gini karena lagi puasa. Puasa mute. Apa itu puasa mute, Pak? Minum aqua saja. Oh ya, udah dipahami. Jadi kita nggak makan. Begitu selesai acara, kemudian saudara-saudara kita di sana, ya cuci tangan. Ini ada Haji dan saya, orang Papua juga. Enggak pakai cuci tangan pakai air, pakai rumput. Pakai rumput dibersihkan. Yang tadi banyak minyak itu Pak, bersihkan. Nah, saya mau pulang. Terima kasih Bapak Kapolda, salaman kan. Ini kalau ditolak gimana nih salaman? Gak bisa ngelak ya salaman, selesai. Selesai salaman masuk mobil, saya panggil lagi dan Stefanus, mana tisu basahnya? Cepat tisu basahnya. Ya itu problem itu Pak, yang berkaitan dengan masalah pilkada langsung. Saya sependapat bahwa ini dibahas kajian nanti Pak. Dan ketiga Pak Syarul Mubarak Pak, adik kita mahasiswa, masalah setelah suap di tubuh Polri, masalah anggaran operasional. Saya pernah menjadi asrena, asisten perencanaan anggaran Polri, yang mengatur anggaran Polri. Jadi anggaran Polri itu 60% itu untuk gaji. Anggarannya sekarang lebih kurang 80. Saya ulangi, tahun lalu 73 triliun. Itu sebagian besar untuk gaji. Karena jumlah anggota polisi totalnya lebih di atas 430.000. Jadi merupakan kementerian lembaga terbesar di seluruh Indonesia. 60%, 62% gaji. Hanya lebih kurang 20-an%, 25-26% itu untuk kegiatan operasional. Sisanya itu belanja modal, jadi untuk pengadaan alat dan pengadaan barang jasa. Nah, dari struktur ini saja kita sudah melihat ini pasti ada potensi korupsi yang bisa terjadi di tubuh kepolisian. Kenapa? Karena dengan anggaran hanya 20% untuk operasional, itu hanya cukup di tingkat Mabes Polri. Tingkat Polda pas-pasan. Untuk tingkat Polres kurang. Di Polsek sangat kurang sekali. Itu sudah pasti. Nah, belum lagi mereka 430.000 orang ini, mereka membutuhkan rumah. Perumahannya tidak disediakan oleh negara. Kemudian mereka membutuhkan jaminan kesehatan. Untuk sekarang ada BPJS. Semua anggota Polri ikut dalam BPJS. Perumahan kalau nggak ada, anggaran untuk patroli kurang, anggaran untuk pendidikan kurang, pasti mereka akan menyalahgunakan wewenang yang juga cuma kewenangan. Nah sekarang untuk khusus untuk tadi kasus-kasus pendidikan kasus, Polri menggunakan ini cara dari Departemen Keuangan yang menggunakan sistem indeks namanya. Jadi dibuatlah kasus yang penanganannya sangat sulit, kasus yang penanganannya sulit, kasus penanganannya sedang, dan kasus yang penanganannya mudah. Nah yang sangat sulit itu lebih kurang 70 juta. Sekarang nangani kasus misalnya bom meledak itu miliar misalnya. Maka kalau ada istilah, kalau lapor kita kehilangan ayam, lapor polisi jadi kehilangan kambing Pak ya. Itu sebenarnya harus dilanjutkan lagi bagi teman-teman polisi. Ini Pak Kapolda bersama juga. Kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu masyarakat kehilangan ayam, ya,
kemudian lapor polisi jadi klien kambing karena harus bayar lagi untuk penyidikan lain-lain, polisinya kehilangan sandi lah. Iya, contoh misalnya terjadi kasus pembunuhan besar misalnya di Yogyakarta, indeks anggarannya kan 70 juta, tapi tekanan masyarakat tinggi sekali, ini harus diungkap di kasus ini, pembunuhan apa gitu, yang menjadi atensi publik. Uangnya 70 juta, dari mana? Pak Kapolda harus cari kiri kanan, bahkan mungkin gajinya juga harus keluar juga. Jadi dengan sapi dia. Iya. Nah, kita inginnya seperti KPK. At cost itu artinya setiap kasus yang masuk, berapapun juga yang dibutuhkan oleh penyidik untuk menangani kasus itu, negara bayar. Kalau kasus itu kelihatan ringan, kasus penghinaan itu ringan, anggarannya mungkin lebih kurang 6 juta. Tapi orangnya larinya ke Papua, di Papua dikejar, lari lagi dia ke Kalimantan, tiketnya berapa sudah habis, anggarannya cuma 6 juta. Otomatis harus nyari kiri kanan, dibebankan kepada penyidik, bukan dibebankan kepada negara. KPK tidak, KPK at cost. Berapapun juga dia butuhkan untuk mengungkap kasus A, dibiayai oleh negara. Sama seperti Australia ini yang barusan datang, dia menggunakan cukup kredit card yang resmi, official dari dinas. Jadi begitu dia butuh berangkat ke sana, gesek, butuh ke sana, gesek, yang bayar negara. Nah kalau ini mau dilakukan dengan sistem at cost, nangis negara. Kita tiap tahun ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu kasus, mampu nggak negara kita bayarnya? Nggak bisa. Maka akhirnya digunakan sistem indeks. Ini, kalau sistem indeks, ya pasti nggak akan pernah cukup. Kalau nggak cukup, bebannya kepada polisi. Makanya akhirnya polisi kalau menangani kasus, begitu kasus itu menonjol-nonjol ya prioritas daripada digebukin masyarakat, digebukin media. Itu dulu yang buka. Di samping kasus-kasus lain juga iya gitu. Ini fakta. Dan ini bukan menjadi tugas beban polisi. Polisi cuma minta satu aja. Tolong negara berikan biaya penyidikan at cost. Jadi berapapun yang dibutuhkan, kita tinggal gesek saja. Wah, itu saya kira akan bisa banyak membantu. Itu problema negara ini. Uangnya nggak cukup. Oh iya, terakhir Pak, mohon izin Pak Samsul. Jadi buat poros baru Indonesia Arab Saudi gitu Pak ya. Nah jadi gini Pak, saya ikutin juga Pak mengenai apa yang terjadi kemarin Raja Arab Saudi, kenapa ke Indonesia, kenapa ke Malaysia, kenapa ke Cina, kenapa ke Jepang, kenapa ke Maldives, gitu Pak. Jadi saya ikutin dari tulisan-tulisan di Arab sendiri melalui yang ditulis dalam bahasa Inggris, Al Jazeera dan lain-lain. Itu rupanya bukan perjalanan libur biasa. Lihat, di sana terjadi krisis ekonomi karena Arab hanya memiliki dua revenue yang paling utama, yaitu dari oil, yang kedua dari haji dan umroh. Itulah pemasukan utama mereka. Dengan adanya penemuan ladang-ladang minyak baru di Amerika yang tadinya menjadi negara importir minyak menjadi negara eksportir. Akibatnya harga minyak turun. Begitu terjadi harga minyak turun, pendapatan mereka menjadi berkurang. Sedangkan belanja mereka tetap segitu. Akhirnya terjadi defisit gap antara pendapatan yang berkurang dengan belanja. Nah, sehingga mereka melakukan dua strategi. Yang pertama adalah belanjanya dipotong 30% belanjanya. Kemudian pendapatannya mereka berusaha dongkrak. Nah dongkrak yang pertama haji umroh. Mungkin Bapak mungkin memahami sekarang ada kebijakan dari pemerintah Saudi untuk yang haji dan umroh yang kedua kali harus membayar tambahan untuk mendapatkan visanya lebih kurang
bahkan hampir 7 juta rupiah yang berlaku di seluruh dunia. Di Mesir sudah protes, Indonesia juga sudah mulai protes. Nah, karena ini pendapatan yang paling instan bagi mereka. Nah, sekarang menghadapi masalah minyak, langkah mereka adalah satu, melakukan diversifikasi untuk cadangan keuangan mereka. Yang cadangan mereka ini, mereka berusaha uang dari minyak ini didiversifikasikan ke bidang-bidang lain yang non minyak. Salah satunya bidang pariwisata, mencari peluang pariwisata, seperti ke Bali sambil cari-cari peluang mana yang mau bisa dibeli oleh mereka dari uang minyak ini. Yang kedua, mereka berusaha untuk menjual saham PT Aramco, perusahaan minyak mereka oleh Aramco, yang sekarang lagi tahun. Maka mereka berusaha tawarkan kepada mereka yang punya uang. Jadi datang ke Indonesia, datang ke beberapa negara lain, Malaysia, Maldives, dan lain-lain, buat mencari peluang untuk berinvestasi. Tidak hanya mengandalkan tradisional revenue mereka minyak. Yang kedua, datang ke Jepang dan ke China sebetulnya bukan untuk memberi uang kepada Jepang dan China. Ini Jepang dan China ini kekuatan uangnya jauh berkali berlipat-lipat dibanding dengan Arab Saudi. Arab Saudi dari APBN mereka dibanding APBN kita lebih tinggi kita. Kita nomor 8. Arab Saudi kalau salah nomor 10 atau nomor 11 di bawah kita. Cuma karena penduduk lebih kecil ya tingkat kita mereka jadi lebih besar. Jadi ke Jepang untuk menawarkan saham Aramco. Jepang belum ada jawaban. Yang di Cina ada jawaban. Cina akan membeli saham Aramco-nya senilai hampir 896 triliun. Sedangkan kita diinvestasikan dari uang minyaknya untuk divestasi saham ke tempat kita, divestasi modal ke tempat kita sebanyak 87 triliun. Jadi di Indonesia betul dia memberi uangnya, tapi bukan beli gratis dalam rangka untuk mengamankan cadangan uang mereka. Sedangkan ke Cina terbalik, bukan mereka kasih Cina, tapi dia nawarkan saham Aramco mereka yang lagi turun. Dan Cina ada komit untuk membeli sebanyak 896 triliun. Jadi bukannya Saudi membeli kepada Cina, yang terjadi adalah Cina yang membeli saham dengan uang mereka di Aramco. Jadi Aramco sebagian nanti akan menjadi milik Cina. Sekali demikian. Terima kasih. Untuk Sivitas Analitika Universitas Gajah Mada. Lukisan ini adalah karya dari Yuswanto Adi dari kelompok Bulakso. Kami memilih lukisan Hugot dengan harapan semoga Polri di bawah kepemimpinan Pak Tito bisa menghadirkan Polri seperti SLA Hugot dan memperhatikan bersama masyarakat. Polri adalah Bayangkara. Bayangkara adalah pasukan zaman kejayaan Majapahit di bawah Mahapati Gajah Mada. Semoga Polri dan UGM bisa berjuang bersama untuk menghadirkan kejayaan seperti kejayaan Majapahit dalam bidang. Pertemuan tahunan ya, bilateral meeting dengan AFP, Australian Federal Police. Jadi sama seperti FBI-nya Amerika. Nah, kita memang sejak Bali memiliki hubungan yang sangat baik dengan AFP, baik dalam kerjasama operasional maupun dalam kerjasama membangun kekuatan kapasiti building seperti Desinek di Semarang. Tiap tahun kita mengevaluasi apa saja yang perlu kita kembangkan kerjasama. Tahun ini kerjasama kita tetap nomor satu adalah tentang penanganan terorisme, terutama yang berhubungan dengan ISIS, karena mereka juga banyak masalah. Ada lebih dari puluhan ya yang berangkat ke Syria.
kita ingin melihat apakah ada hubungan antara jaringan sana dan jaringan di Indonesia. Termasuk masalah Filipina Selatan kita bicarakan, kemudian masalah yang ada di Timur Tengah juga kita bicarakan. Yang kedua, kita bekerjasama dalam bidang cybercrime, karena juga banyak pornografi online, kemudian penipuan online, penanganan media hoax segala macam. Ini mereka punya pengalaman, kita punya pengalaman. Kita juga tukar-menukar kemampuan teknologi. Yang ketiga, penanganan masalah drug, ya, narkotik. Narkotik juga cukup banyak di sana, kita juga banyak di sini. Dulu ada beberapa kerjasama kita lakukan, jaringan di sana terkait dengan kita. Kemudian keempat itu mengenai masalah people smuggling, human trafficking, ya, orang-orang yang masuk ke Australia, transit di Indonesia dari daerah-daerah konflik. Ini juga menjadi atensi bagi kita bersama. Kemudian penanganan masalah-masalah korupsi, pengalaman belajar dari mereka bagaimana untuk menekan korupsi, dan juga kita juga mencari peluang-peluang kerjasama dalam rangka kita menukar informasi mengenai masalah korupsi. Terakhir, kita juga mendiskusikan tentang bagaimana Desilek yang ada di Semarang ke depan. Kita ingin agar Desilek ini tidak hanya dilaksanakan di Semarang, tapi mungkin kita keluar, mungkin ke Bali atau mungkin ke Singapura dan lain-lain dengan program Desilek, tapi kita membangun network seperti penanganan masalah kelompok-kelompok terorisme, penanganan masalah-masalah cyber yang melibatkan negara-negara terkait, di mana Indonesia dan Australia menjadi inisiatornya untuk isu-isu yang ada kepentingan Indonesia dan Australia. Nah, itulah yang kita sepakati. Ini masih berlanjut secara teknis. Besok baru akan ditutup, selesai. Setelah itu siang nanti kita akan